Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Fajar Kusuma Jati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi BK FKIP UNS. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek uji kinerja, yaitu konseling kelompok dengan tema ketidakaktifan mengikuti kegiatan praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya? Untuk mengawali kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk kegiatan berdoa, silakan dipimpin oleh siapa? Mas Anan, ya silakan. Mari siap doa. Ya, terima kasih Mas Anan telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga dengan berdoa kita dapat berjalan dengan baik dalam kegiatan siang hari ini. Kemudian Pak Fajar di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah bersedia datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Kemudian selanjutnya Pak Fajar meminta kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Silahkan nanti diperkenalkan. Kemudian kalian ungkapkan kira-kira permasalahan apa yang mengganggu dari diri kalian. Ya, dimulai dari sebelah kiri saya. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triya Ditya. Masalah saya selalu bangun kesiangan karena suka begadang. Silakan Mas Lisan diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sulpanidaya. Masalah saya karena jarang masuk praktikum karena tidak ada teman yang dimenai. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Arif. Perkenalkan, nama saya Anang Rambiaja. Saya tidak pernah mengikuti praktikum karena ada masalah di rumah. Oh ya, terima kasih. Akhirnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidin Fatoni. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan praktikum di sekolah karena kan kurang cocok dengan guru prakteknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Saya tidak mengikuti praktikum karena ada masalah dengan pekerjaan praktikum yang membosankan. Itu saja, cukup. Oh ya. Silakan Mas Rizal. Nah, dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa. Saya pernah mengikuti praktikum karena saat saya fokus untuk mengikuti praktikum, teman-teman saya tidak fokus. Terus guru mengulang-ulang terus. Itu. Ya, terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian dan mengungkapkan keadaan diri kalian saat ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita melakukan ice breathing dulu agar kalian tetap fresh dan tidak terlalu memikirkan masalah kalian. Ya, ini ice breathing tentang konsentrasi, ya Mas ya. Jadi nanti kalian silahkan memperhatikan saya dan gerakan tangan saya. Nanti akan ada instruksi dari saya. Ya, instruksinya saya minta untuk memegang salah satu anggota tubuh kalian. Ya, kalian konsentrasi, lihat tangan saya dan dengarkan ucapan saya. Ya, ini sekalian kalian nanti mengikuti gerakan saya ya Mas ya. Ya, dimulai ya. Jadi gini, silakan. Ya, konsentrasi.
Pegang kepala. Ya, bagus sekali. Sekali lagi, ya lanjut lagi ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Pegang hidung. Nah, pegang hidung. Ya, sekali lagi. Konsentrasi, 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 konsentrasi. Pegang mata. Ya, ya. Terima kasih ya semua konsentrasi. Jadi kalian meskipun dalam di kondisi siang ini berfokus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dari konseling. Ya. Asas yang pertama di sini dan ada asas satu yang pertama keterbukaan. Ya. Asas keterbukaan, terus kemudian asas kerahasiaan, kemudian ada asas kegiatan, ya Mas itu, dan nanti ada norma-norma. Seperti asas kerahasiaan, jadi kalian nanti di sini silahkan kalian bercerita. Saya di sini tidak akan menceritakan atau mengungkapkan keluar dari masalah-masalah kalian yang di sini. Jadi itu tadi asas kerahasiaan. Kemudian asas keterbukaan, silahkan kalian terbuka mengungkapkan pendapat di sini, apa masalah kalian, apa yang kalian rasakan silahkan. Kemudian tata cara kalian nanti dalam kegiatan konseling, nanti silahkan berbicara dengan sopan. Kemudian jangan mengungkapkan dengan kata-kata kotor. Ya, itu tata cara. Kemudian kita menyepakati durasi kegiatan kita untuk konseling kelompok ini selama 40 menit untuk pertemuannya sekarang. Bagaimana? Apakah disetujui? Ya, setuju ya Mas ya. Jadi di sini Pak Fajar ingin memberikan gambaran dulu tentang kegiatan konseling kita pada siang hari ini. Jadi nanti silakan kalian mengungkapkan keadaan diri kalian, mengungkapkan permasalahan diri kalian. Jadi apapun yang kalian rasakan, silahkan kalian ungkapkan di sini. Ya, kalian punya masalah apa, kemudian penyebab masalah tersebut apa, kalian ungkapkan di sini bersama teman-teman kalian. Ya, sampai di sini jelas ya Mas ya. Jelas. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Siap. Pak Fajar telah menangkap permasalahan atau gejala yang nampak dari apa yang sudah kalian ungkapkan di depan tadi, bahwa kalian tidak pernah mengikuti kegiatan praktikum ya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, di sekolah kita tetap mengadakan praktikum untuk kegiatan pembelajarannya, tapi untuk kegiatan pembelajaran normatif, formatif itu kan kita lakukan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams. Tapi untuk kegiatan kita karena kita SMK atau kita untuk praktikum, ya, tetapi kalian tidak pernah mengikuti praktikum dan ada beberapa masalah atau penyebab yang pastinya mempengaruhi dari diri kalian yang akhirnya kalian tidak pernah mengikuti praktikum. Nah, di sini Pak Fajar akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengungkapkan gejala kalian dan mengungkapkan penyebab kenapa kok kalian tidak pernah ikut praktikum. Silahkan kalian ungkapkan secara terbuka ya, diungkapkan secara terbuka dengan sebanyak-banyaknya. Kalau punya masalah apapun silahkan diungkapkan ya. Sampai di sini jelas? Ya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Riza dulu ya. Tapi saat saya fokus untuk memperhatikan guru agar bisa, tapi teman-teman saya malah pada gak fokus atau cek dan yang lain-lainnya. Jadi minggu depannya lagi pasti mengulang materi yang sama. Jadi bisa Pak Fajar tangkap, kamu merasa terganggu dengan teman-temanmu ya. Yang kedua, kamu merasa pelajarannya diulang-ulang ya. Mas David silakan. Permasalahan yang saya alami di sekolah saat praktikum itu saya bosan dengan pekerjaan praktikum di sekolah ini. Terima kasih telah mengungkapkan masalah yang kamu hadapi. Mas Ana, Urusan saya karena ada masalah dengan teman. ada masalah dengan teman saya. Kamu tidak pernah ikut praktikum karena ada permasalahan dengan
Kira-kira permasalahan apa Mas yang membuat kamu tidak pernah ikut praktikum? Kira-kira yang membuatmu tidak pernah ikut praktikum karena masalah dengan teman. Ya, masalahnya apa? Mungkin bisa sering dijahili. Jadi kamu merasa sering dijahili oleh teman-temanmu, atau mungkin kamu merasa dibully dengan teman-temanmu seperti itu. Iya. Atau kamu tidak punya teman, di situ merasa sendirian. Merasa sendiri. Oh ya. Itu aja Mas, permasalahanmu. Ya, terima kasih Mas Anak. Selanjutnya Mas. Masalah saya Mas Iksan. dalam berangkat praktek itu karena ada teman kerja ini, misalkan di rumah saya itu level berangkatnya sepeda kalau berangkat sore terus belum nyari temannya untuk di kota itu nggak ada. Jadi itu aja. Jadi karena kamu tidak punya sepeda motor, kamu ya inginnya membunceng teman untuk kegiatan praktikum, berangkat praktikum. Tapi karena tidak ada teman, akhirnya kamu tidak berangkat. Padahal di rumah juga ada sepeda. Tapi karena ya mungkin dari sekolah jauh ya, rumahnya mana? Melanda Mudatino, kita Temur Sari. Oh ya, jadi merasa jauh dan tidak ada teman yang dibuncengi, akhirnya kamu tidak mau berangkat kegiatan praktikum. Ya, terima kasih. Terus kemudian Mas Tri Aditya, silakan Mas, apa masalahmu kok tidak pernah ikut praktikum? Karena Iksan tugasnya dengan penyebarannya selalu ikut ronda malam jam 9 sampai subuh. Oh, tuh, jadi kamu tidak pernah ikut kegiatan praktikum karena kamu bergadang, senangnya begadang. Selain begadang, mungkin ada kegiatan yang lain selain ronda atau yang lain. Atau mungkin kamu main dengan temanmu sampai larut malam, atau mungkin di game online main dengan temanmu. Oh, ya. Dan terima kasih kalian telah mengungkapkan permasalahan kalian. Jadi Pak Fajar akan menanyakan kepada kalian dulu, kira-kira masalah siapa yang ingin kita bahas dulu untuk kegiatan kita hari ini. Silakan, siapa yang ingin mengungkapkan pendapat? Kira-kira untuk kegiatan konseling ini, masalah siapa dulu yang akan kita bantu menyelesaikan? Masalahnya Tri Aditya ya. Bagaimana Mas Tri Aditya? Setuju ya? Untuk masalahmu kita akan di sini untuk kita bahas bersama teman-teman dalam kegiatan konseling kelompok untuk dibahas bersama, kemudian mencari solusinya. Itu ya Mas Tri. Jadi setuju ya untuk masalah yang pertama ini, di pertemuan yang pertama kita bahas di masalahnya Mas Tri Aditya. Nah, maka kita bahas ya, nanti silakan teman-teman memberikan masukan, memberikan pendapat, ya, masukan saran untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan dari Mas Tri Aditya. Jadi Mas Tri Aditya ini punya gejala dia tidak pernah ikut praktikum sama dengan kalian, ya. Tapi permasalahannya Mas Tri Aditya itu dia tidak pernah bangun pagi. Ya. Tadi apa, Mas Riza? Masalahnya tadi kan dia tidak pernah bangun pagi, terus apa lagi? Katanya ikut sering ronda malam, terus pas pulang ke malam itu dia masih sempat main sama temennya untuk main game online. Benar ya Mas Tri Aditya? Nah ya, jadi di kondisimu seperti ini saya punya skala, saya punya scaling. Nah ini ada scaling question, ya. Jadi ini kamu kan sekarang di kondisi tidak pernah ikut praktikum dengan beberapa penyebab masalah tadi. Ada tidak bisa bangun pagi karena malamnya begadang, terus kemudian karena main sama teman ikut game online, ya Mas. Nah, posisimu ya untuk skala question sebelum kegiatan ini, ya Mas, kegiatan ini di konseling kelompok, kamu di posisi mana? Kamu pengen pilih nomor berapa? Nomor 3 ya, nomor 3. Silahkan kamu cari nomor 3. Silahkan kamu cari nomor 3. Ini nanti kamu pengen nomor 3 dan kamu tempelkan di bagian mana? Ada nggak nomor 3? Ada. Terus
buka itu pakai double tick. Silakan kamu tempel di mana? Ya, di nomor 3. Ya, jadi ini teman-teman, kondisi Mas Tri sekarang ini, Mas Tri Aditya, dia berada di posisi nomor 3. Masalah dia, kondisi dia saat ini yang tidak pernah mengikuti kegiatan praktikum, dia merasa pada posisi nomor 3 di tangga tersebut. Nah, kira-kira Mas Tri, dalam kegiatan konseling ini kamu ingin menyelesaikan masalahmu atau tidak? Ya, ingin menyelesaikan masalahmu. Terus kamu pengen di posisi nomor berapa setelah nomor 3? Di tangga ke berapa? Ke-7. Ke-7, silakan ambil nomor 7. Nah, silakan ambil nomor 7, dibuka, terus kemudian ditambah. Nah, ini Mas Tri Aditya dari posisi 3 di tangga nomor 3, dia mempunyai keinginan rencana di nomor 7. Apa rencanamu? Artinya gini, kamu di nomor 3 kan kamu bermasalah sekarang ini. Nah, di nomor 7 berarti kamu ingin permasalahanmu itu selesai atau ada jalan keluarnya, gitu? Ya, tentunya dari nomor 3 ke nomor 7 itu ada berapa langkah, ada berapa tangga? Ada 4, ada nomor 5, nomor 4, nomor 5, nomor 6 untuk menuju ke nomor 7 yang akhirnya nomor 7 nanti kamu pengennya seperti apa, Mas? Pengennya selesai masalah. Selesai masalah. Tadi masalahnya tidak pernah mengikuti praktikum. Kalau di nomor 7 berarti, dan kalau di nomor 3 kan tidak pernah mengikuti praktikum. Kalau di nomor 7 berarti mengikuti praktikum. Nah, kalau mengikuti praktikum berarti dia masalah penyebabnya tadi kan hilang semua. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman, mungkin ada saran atau masukan kepada Mas Tri tadi. Masalahnya kan sudah diungkapkan. Kira-kira untuk mencapai ke nomor 7, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Mas Tri? Silakan berpendapat. Dikurangi waktu rondanya atau tidak ikut sekalian karena masih kecil juga. Agak keras, ya terdengar. Ya, gimana? Menurut saya seumuran seperti dia lebih baik dikurangi waktu rondanya atau tidak ikut juga tidak masalah sebenarnya. Oh ya, jadi Karena belum waktunya juga. Terus lebih baik tidak main malam-malam, main game di waktu juga. Nah, jadi dari masukan dari Mas Dikri, ya. Jadi kalau kamu kan tadi ronda sampai larut malam, dari Mas Dikri dia masukannya kan tidak usah ikut ronda dulu karena ya satu kamu anak sekolah, yang kedua kan kamu kan juga belum cukup umur untuk kegiatan seperti itu. Mungkin dari teman yang lain, Mas Reza, silakan. Untuk masukan buat Mas Tri Aditya, Ya. untuk yang pertama itu kalau benar-benar pengen berubah itu pertama niat tekad yang bulat dulu. Jadi kalau benar-benar pengen berubah, terus yang kedua, kalau ronda itu kalau bisa pas waktunya mau praktek nggak usah ikut dulu, atau bisa makan praktek cuma seminggu 2 kali atau 3 kali, jadi pas nggak usah ronda setiap hari. Atau kalau pas jatah rondanya pas praktek, jadi nggak usah ikut. Terus kalau buat main game atau main itu bisa dikurangi atau dibatasi waktunya. Itu ya, terima kasih dari Mas Riza sudah memberikan masukan atau saran atau tanggapan dari permasalahan dari Mas Dikri tadi. Jadi yang pertama tadi Mas Dikri tidak perlu ikut roda ya, itu nanti mungkin di nomor 4 ya, itu nomor 4. Terus maju ke nomor 5 tadi pendapatnya masukannya dari Mas Riza. Yang pertama ya tekad dulu harus berubah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya
masuk ke nomor 5. Sekarang nomor 6. Ada yang ingin memberikan masukan lagi? Pemecahan masalah. Mas Iksan. Menurut saya kalau buat kreatifnya, kalau ada jadwal ronde mas menerapkan basisnya itu mau praktek, Ya. kalau bisa itu kan jadikan jadwal ronde. Ya, kedua, Ya. buat kreatifnya belum, kalau mau tidur itu mengatur alarm biar bisa bangun pagi. Nah, itu. Jadi itu Mas Aditya, pendapat atau saran dari Mas Iksan. Ya Mas Iksan. Jadi kalau kamu mau tidur bisa menggunakan atau menyetel alarm. Seperti itu, dari masukan-masukan dari teman-teman seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari masukan dari teman-teman bagaimana caranya atau apa? Monggo silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang Agak keras. Ya. saya masih bingung dengan caranya Mas Sial dan bagaimana caranya saya melakukan. Masih bingung dengan caranya Mas Rizal. Yang bagian mana? Yang kedua, apa Mas Rizal? Yang kedua tadi Mas Rizal. Yang kedua tadi kan saran saya buat kalau ronda ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Silakanlah ronda. Tapi pas kalau kamu dapat jatah rondanya itu pas kamu harus masuk ke sekolah atau pas masuk praktek paginya, kamu bisa bilang ke RT atau RW-nya yang nyusun ronda itu buat gantiin hari kamu biar gak pas sama sekolah, biar kamu gak bangun kesiangan. Itu aja. Jadi gimana? Bisa diulang? Jadi Mas Rizal tadi mintanya kamu Mengubah jadwal ronda. mengubah jadwal ronda. Jadi jadwal rondanya yang apabila itu berbenturan dengan kondisi jadwal sekolah, harus kamu ubah dengan ketemu dengan nggak masuk ketemu dengan Bapak RW atau Bapak RT. Itu ya sudah jelas untuk dari saran Mas Rizal. Mungkin ada yang lain yang ingin bisa ditanyakan dari saran dari teman-teman yang lain, silakan. Sudah jelas semuanya ya, sudah paham ya. Jadi tadi kamu di posisi nomor 3 ya, tadi posisi nomor 3, kemudian pengen ke nomor 7, dan untuk ke nomor 7 kamu melewati nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ya. Jadi bisa kita berikan kesimpulan untuk mencapai ke nomor 7 kamu akan mengikuti kegiatan praktikum secara aktif. Bisa kita simpulkan apa? Satu, yang pertama tadi Mas Rizal, yang pertama Itu harus punya niat sama tekad dulu ya. Kalau mau berubah Ya. Terus yang kedua itu kalau emang mau ronda boleh, tapi kalau pas jadwalnya sama praktek itu bisa diubah. Terus yang ketiga itu kalau mau main game itu dikasih waktu atau jam, umpama udah ini main dari habis isa atau jam 8-an itu main 1 jam 2 jam udah. Kalau emang tidurnya cukup dari jam 9 bisa bangun pagi ya udah tidur dari jam 9. Terus yang keempat itu kalau emang nggak bisa semuanya atau tetap masih bangunnya kesiangan terus, bisa pakai alarm atau bilang ke orang tua untuk bangunin. Ya, itu masukan dari Mas Rizal. Mungkin ada yang lain ingin memberikan masukan lagi. Terima kasih Mas Rizal. Jadi kesimpulannya apa untuk mencapai ke nomor 7 dari nomor 3? Yang pertama tadi dari Mas Rizal apa? Niat. Yang pertama niat ya. Niat itu harus kamu miliki. Kalau kamu ingin mencapai di nomor 7, yaitu saya ingin mengikuti kegiatan praktikum secara aktif. Yang pertama kamu harus niat dulu dalam hati, karena dengan niat pastinya kegiatanmu atau keinginanmu pasti akan tercapai dengan niat yang kuat dulu. Ya, yang pertama niat. Yang kedua mengubah jadwal ronda. Misalnya kalau kamu jadwal rondanya berhubungan dengan kegiatan besok sekolah, harus kamu ubah jadwalnya dengan kamu bilang ke selanjutnya nomor 3, mengurangi medianya.
mengurangi main gamenya, silakan dilanjutkan. Mengurangi main gamenya seperti apa? Ya, mengurangi main game kan tadi kan kamu main game dengan teman-temanmu, ya. Itu seperti apa caranya? Apakah kamu menolak ajakan dari temanmu untuk tidak main game? Atau gimana? Atau menyarankan mas soal main game tadi? Mengurangi jam bermain. Mengurangi jam bermain. Nah, maksudnya mengurangi jam bermain? Kalau biasanya main sampai 3-4 jam itu kurangin aja kalau 2 jam. Ya, betul. Itu yang ada mengurangi jam bermain itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4. Menyetel alarm atau Menyetel alarm. Ya. Jadi mari kita simpulkan kegiatan pemberian masukan dari Mas Riza, dari teman-teman yang tadi. Yang pertama apa? 1. Tekad atau niat. Yang kedua, menambah jadwal ronda apabila bertumbuhan dengan kegiatan baik di sini. Kemudian yang ketiga, mengurangi bermain jam bermain dengan teman maupun jam bermain game online. Terus yang keempat, menyetel alarm dan meminta bantuan orang tua. Ya, jadi kamu sudah mencapai di nomor 7. Ya, dari nomor 3 ke nomor 7, silahkan langkah-langkah itu kamu laksanakan. Ya, begitu. Ada saran lagi? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya dari permasalahan yang dihadapi oleh Mas Tri Aditya, yang pertama tadi tentang 1 apa? Niat dulu ya, niat dulu. Terus kemudian apa? Mengubah jadwal ronda. Terus kemudian mengurangi waktu bermain dengan teman. Saya ini mas akan meminta kalian untuk membuka HP kalian, karena kemarin kan saya sudah memberikan LKPD ya mas ya, sudah saya kirim di grup WA kalian. Silahkan kalian buka untuk dikerjakan. Buka dulu LKPD-nya. Ya, silahkan ambil HP kalian, kemudian buka di grup yang sudah saya buatkan, yang tadi sudah saya share tentang LKPD. Nah, silahkan dikerjakan, itu sudah ada lembar kerjanya. Silahkan dikerjakan, nanti bisa dikirimkan ke Pak Fajar. Ya, silahkan dibuka dulu mas, itu dikerjakan. Silahkan itu dibuat langkah-langkah untuk meningkatkan atau untuk mengikuti kegiatan praktikum secara aktif. Ya, langkah-langkah apa yang kalian akan lakukan?
kesulitan? Tidak. Tidak ada. Sudah selesai, Mas Anang? Belum? Ya. Sudah, Mas Dikri. Ya, kalau sudah silakan dikirim ke WA saya. Ya, Pak. Sudah, Mas Rizal? Ya, sudah langsung saja dikirim ke grup Mas Rizal. Ya, saya rasa sudah cukup. Silakan dikirim ke grup dan silakan HP-nya dimasukkan lagi ke dalam kantong. Sudah bisa? Ya. Setelah kalian mengisi RKPD yang sudah saya berikan di grup, nah, tibalah saatnya kita akan mengakhiri kegiatan konseling pada siang hari ini. Karena masalah yang sudah kita bahas dari masalahnya Mas Dwi Arif sudah kita berikan masukan. Jadi kegiatan konseling hari ini akan kita akhiri. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, Pak Fajar ingin menanyakan kesan dan pesan kepada kalian selama kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Saya akan bertanya kepada kalian satu persatu. Silakan dimulai dari Rizal. Untuk kesan dan pesan saya Ya. untuk konseling pada hari ini, saya bisa bantu teman buat nyelesain masalahnya. Ya. Terus saya sendiri juga bisa dapat beberapa pendapat dari teman-teman yang lain untuk diri saya pribadi. Terus untuk pesannya buat Mas Tri, semoga saran dari saya dan teman-teman atau dari kami bisa bermanfaat buat Mas Tri. Ya, terima kasih Mas Rizal. Untuk silakan Mas David. Pesan saya hari ini, saya sangat senang dengan kegiatan hari ini karena saya bisa mendapatkan pengalaman dari kegiatan hari ini. Ya, cukup? Ya, ya Mas Dikri, juga kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan konseling pada siang hari ini apa? Kesan dan pesan saya, ini pertama kali mengikuti kegiatan konseling. Saya senang mengikutinya, dan pesan saya juga buat Mas Tri Aditya, semoga sudah bagus. Ya, sudah ya. Sudah cukup itu? Kesan-pesannya cukup? Ya. Nah, mungkin Mas Ana, kesan dan pesannya apa? Pesannya senang karena bisa memecahkan masalah. Ya, senang bisa membantu memecahkan masalahnya. Ya, terima kasih Mas Ana. Kemudian Mas Iksan. Menurut saya pesan-pesannya saya bisa lebih luas mengenal tentang bimbingan konseling ini. Ya.
juga pesan buat saya untuk Tri Aditya untuk tetap semangat dalam menjalankan langkah-langkah yang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, terus sekali, terima kasih. Kemudian sebagai anggota yang masanya dibahas Mas Tri Aditya, apa kesan dan pesanmu untuk kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini? Pesan saya Keras Mas Tri. bisa menambah ilmu Ilmu, agar ya. baik ke depannya. Betul. Selanjutnya, Pesan saya, terima kasih buat teman-teman untuk sarannya ya, agar saya bisa melakukan semua. ya, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah kalian sampaikan. Ya, di sini Pak Fajar juga ingin menyampaikan kesan saya maupun pesan saya untuk kegiatan konseling pada siang hari ini. Kesan saya sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian telah rela, telah menyediakan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Itu yang pertama, saya cukup senang. Kemudian kesan yang kedua, saya juga merasa senang dapat memfasilitasi kalian untuk memberikan masukan, saran, atau membahas masalah dari teman kalian Mas Tri Aditya tadi yang sudah kalian berikan masukan, saran yang semoga nanti akan dipakai, akan dilaksanakan oleh Mas Tri Aditya sehingga permasalahan tadi akan selesai dan dia akan tetap mengikuti kegiatan praktikum secara aktif. Itu kesan saya. Pesan saya bagi kalian semua, saya memohon untuk kalian tetap menjaga kesehatan di dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap ikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah dijadwalkan, terutama untuk kegiatan praktikum. Itu pesan saya. Ya, saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan melakukan lagi kegiatan konseling ini dengan anggota kelompok yang masih sama dan membahas permasalahan yang berbeda. Kalau hari ini kita membahas permasalahan dari Mas Tri, besok mungkin membahas permasalahan dari Mas Dikri atau mungkin Mas Rizal, ya, atau yang lain. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang memimpin? Mas Anang, silakan dipimpin untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Anang telah memimpin doa penutup pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita konseling kelompok ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Masalah kita, masalah kalian semua dapat terselesaikan. Akhirnya nanti kalian dapat lancar dalam kegiatan sekolah, dalam kegiatan praktikum. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.